Siapa? Yesus itu Allah saya, Tuhan saya, Bapak saya, terus dia raja saya, sahabat saya, kekasih saya, gembala saya, banyak ya. Segalanya lah buat saya dia itu. Jangan sampai nama Tuhan itu tidak dimuliakan. Justru kita merendahkan nama Tuhan tanpa kita sadari. Kita merasa memuliakan padahal sesungguhnya tidak memuliakan. Selalu ada angka 3. Jadi angka 3 ini merupakan angka yang ajaib, ya, yang bisa menginspirasi dan tertulis di dalam. Ya, sabar Gen, mungkin aku tengen ya dari yang dipaparkan. Yang disalib itu adalah Bapak. Yang disalib itu anak, Pak. Karena anak yang berbentuk daging, sedangkan kalau Bapak anak itu yang disalib, jangan kau mengatakan anak itu adalah Bapak. Yang bilang anak adalah Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah akan terus mensiarkan, menyuarakan kebenaran Islam serta berusaha membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang diambil dari channelnya Mu'alaf Hidayah Channel, yang mana di video tersebut Pak Ibnu Kalam dan juga Niken saling menginjili ya, untuk menentukan siapakah Tuhan yang sebenarnya. Dan kita patut bersyukur sebagai umat muslim yang kita semua sudah meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu kita buktikan dengan penglihatan ataupun pendengaran. Cuma Allah itu bisa kita rasakan di setiap helaan nafas kita, di setiap kehidupan kita. Nah, karena manusia tidak akan mampu untuk mewujudkan seperti apa Tuhan tersebut. Kalaupun ada manusia yang mencoba menggambarkannya, mewujudkannya, itu hanyalah sebatas imajinasi mereka masing-masing menurut pendapat mereka masing-masing. Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki ya. Tapi kalau alam semesta dengan segala isinya ini itu minal mungkinat. Jadi mungkinatul wujud tidak akan bisa dijadikan sebagai dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud, yaitu keberadaan Tuhan itu sendiri ya. Kecuali nanti kalau kita sudah meninggal, maka itu pasti kita akan bertemu dengan Tuhan ya. Tetapi selagi masih hidup, itu hanyalah angan-angan atau imajinasi manusia itu sendiri yang mewujudkan Tuhan menurut pemikiran mereka. Nah, bagaimana keseruannya dialog antara Pak Ibnu Kalam dengan Niken di video ini? Kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan kaum kadal.
Dan tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini pokoknya dialog aja ya sama Pak Ibnu Kalam. Pokoknya saya ngomong, Pak Ibnu langsung jawab aja atau bantah atau bertanya atau membuat statement. Yesus itu siapa? Yesus itu Allah saya, Tuhan saya, Bapak saya, terus dia raja saya, sahabat saya, kekasih saya, gembala saya, banyak ya. Segalanya lah buat saya dia itu. Dan dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah buat saya dia adalah Bapa itu sendiri, Putra itu dan sendiri, dan Roh Allah itu sendiri. Silakan Pak Ibnu. Oke, sudah kan sebentar sebelum lanjut ke Pak Ibnu Kalam, saya mau tanya posisi Niken sekarang. Ya, Niken ini mempercayai Yesus Tritunggal atau Oneness? Karena apa yang Niken paparkan itu tidak ada datanya, seperti Yesus kekasih saya, gembala saya. Saya belum bawa ayat. Para kedua narasumber dialog ya, secara Tuhan akademis. Yesus. Karena apa? Gini penonton dulu. Nanti sebentar sabar, saya penghatur. Sabar Ken. Yang tenang diatur. Nah, mohon Niken ulangi pemaparan Niken, gunakan ayat-ayat, lalu konfirmasi posisi Niken ini sebagai apa? Sebagai Yesus yang percaya, sebagai percaya Yesus sebagai apa? Begitu. Bisa dipahami, Ken? Ya udah. Oke, silakan Ken. Sekarang ya udah. Saya posisinya saya nggak akan menyebutkan saya di posisi mana. Pokoknya saya sekarang yang tadi saya bilang, saya menjelaskan apa yang di Alkitab. Saya tidak sedang membawa saya Oneness, saya Trinitas, saya Unitarian, saya apapun, enggak. Tapi saya sedang menjelaskan apa yang sebenarnya ada di Alkitab. Dan memang saya tadi belum bawa ayat, saya hanya memaparkan itu buat saya, itu bagi saya, itu Yesus ya itu gitu. Memang belum dengan sesuai Alkitab. Begitu, Gol. Oke, sudah nih kan? Mungkin bisa dimaklumi ya, Niken belum membawakan ayat-ayat Alkitab dari pemaparan yang Niken sampaikan. Oke, kita lanjut ke Pak Ibnu Kalam. Siapakah posisi Yesus sebenarnya? Silahkan. Ya, selamat malam semua. Di mana saja video siaran langsung ini dilihat atau ditonton di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena ini sangat berguna sekali untuk keselamatan kita di hari kebangkitan nanti. Seharusnya apa yang ada di dalam pikiran kita itu harus kita kerahkan semampu-mampunya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan sampai nama Tuhan itu tidak dimuliakan. Justru kita merendahkan nama Tuhan tanpa kita sadari. Kita merasa memuliakan padahal sesungguhnya tidak memuliakan. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada para penonton sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, sekian. Jadi kedua narasumber ini belum memaparkan pemaparannya dengan jelas, masih ambigu. Siapa kasih posisi Yesus? Mohon untuk kedua narasumber pahami tema yang telah kita sepakati pada kali ini. Tolong gunakan ayat misal siapa Yesus, Matius 15:24. Begitu kurang lebihnya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa silahkan Niken. Siapakah posisi Yesus? Ya udah, saya bawa ayat ya. Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah Bapa itu sendiri. Ayat 6, ayat 7 dan seterusnya sampai Filipus bertanya kepada Yesus, "Siapakah Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu kepada saya." Jadi dan di situ Yesus bilang, "Kamu melihat aku ya kamu sudah melihat Bapa." Tandanya Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu Allah. Di Wahyu 1 ayat 8 dia berkata dirinya yang maha kuasa, dia itu Allah. Terus di kitab Lukas
atau Matius itu ya, dia bilang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi dia pun adalah guru kita dan Tuhan kita. Jadi yang tadi saya bilang gelarnya dia itu memang banyak sebagai Bapa, sebagai Allah Bapa, sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai yang Maha Kuasa. Terus dia juga pernah bilang di Alkitab bahwa akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dan tidak ada satupun yang akan merebut domba-dombaku itu dari tanganku. Jadi dia juga adalah Ya, gembala. sudah terlalu panjang sudah. Ya, Oke, saya akan jadi ini ya kan saya akan memposisikan Yesus sebagai Bapa. Silakan Pak Ibnu Kalam. ya saya ini akan membawakan teologi karena saya hanya yang itu yang saya pelajari. Jadi tidak akan terlalu banyak saya mengemukakan ayat-ayat. Karena saya terinspirasi dari Alkitab itu, di dalam Alkitab itu tertulis adanya roh pengertian, ya, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kamu sesat sebab kamu tidak paham, tidak mengerti atau tidak paham ayat-ayat Alkitab, tidak paham kitab suci dengan kuasa Allah, ya. Sehingga saya terinspirasi akan adanya roh pengertian, jadi mengerti tentang isi kitab suci. Nah, itu yang lebih saya paham, yang lebih saya apresiasi di dalam Alkitab, adanya yang dikatakan roh pengertian. Sedangkan saya tidak menemukan di dalam Alkitab itu adanya roh penghafal dalil-dalil. Jadi saya selama ini saya perhatikan itu ada beberapa orang yang mengandalkan menghafal dalil-dalil. Padahal dalil-dalil itu bisa dilawan dengan dalil. Yang lebih penting bagi saya adalah setelah kita membaca Alkitab, itu menimbulkan pengertian. Jadi pengertian itulah yang mampu kita ungkapkan kepada orang lain dibanding dengan menghafal dalil. Bagi saya lebih suka memahami Alkitab berdasarkan pemahaman orang yang hidupnya lebih dekat kepada masa hidupnya Tuhan Yesus. Dalam hal ini saya cenderung kepada Tertullianus yang merumuskan adanya ajaran Trinity itu. Ya, saya sudah memeriksanya dari beberapa kitab suci, baik itu dari Bhagavad Gita maupun Al-Quran maupun Alkitab, itu ada selalu ada angka 3. Jadi angka 3 ini merupakan angka yang ajaib, ya, yang bisa menginspirasi dan tertulis di dalam ketiga kitab itu, ya. Jadi sekalipun memang berbeda, saya lihat antara Trinitas di Alkitab dengan Trimurti memang berbeda, tetapi yang sama adalah angka 3-nya itu. Jadi itu yang menarik bagi saya untuk mempelajari, salah satu yang menarik bagi saya untuk mempelajari Trinity di dalam Kristen. Dan ternyata setelah saya pelajari itu Trinity, di mana Tertullianus itu mengatakan itu Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, dan Bapa juga bukan Roh Kudus. Jadi di situ di segitiganya itu sudah jelas sekali. Nah, saya selalu menyarankan itu kepada orang Kristen yang mempelajari Trinity untuk tidak menarik dulu garis ke dalam sebelum paham itu yang di luar. Nah, itu. Karena bisa kalau mau terlalu cepat memahami Trinity itu bisa membuat kita keliru memahami Trinity itu. Oke, saya jawab. Ya, ya. Sabar Gen, mungkin aku tengahin ya dari Enggak, diam yang kau. dipaparkan Pak No, Ibnu no, Kalam, no. dia merujuk kepada Trinitas. Silakan Gen, bisa ditanggapi. Ya. Betul, Pak Ibnu. Angka 3 itu memang angka yang penting. Karena kalau dalam Yahudi, nanti bisa tanyakan kepada Yahudi, angka 3 dalam Ibrani atau dalam keyahudian itu artinya adalah angka penebusan. Makanya banyak kok tentang angka 3 di Perjanjian Lama juga. Contohnya kudus, kudus, kudus. Itu 3 kali disebutkan. Waktu malaikat
menyembah Tuhan dibilang kudus, 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 alam, Allah semesta, alam semua sujud kepada Engkau, gitulah ya. Kurang lebih gitu kata-katanya. Dan memang angka 3 ini angka penebusan. Jadi makanya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu karena kenapa ada konsep ini, karena memang Tuhan mau menyelamatkan umatnya manusia. Gitu. Nah, terus tadi Pak Ibnu Kalam membawa pemahaman dari Tertullianus, di mana Bapa itu bukan anak dan anak bukan, dan seperti itulah ya. Saya setuju kalau Bapa bukan anak. Makanya penyebutan saya itu bukan Bapa adalah anak adalah Bapa. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Nah, jadi ini perihal nama dan perihal diulangi sekali lagi, kepribadiannya, gitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama dengan Yesus. Sudah, Niken? Ya, jadi gini, saya jelasin dulu ya. Ya, silakan. Saya jelaskan dulu. Jadi Bapak itu bukan anak, karena Bapak ini adalah roh dan anak ini ya daging. Itu udah beda, ya. Ini tetapi kalau menurut penyebutannya itu memang jangan begitu, dulu, Pak. Sabar, Pak Ibnu Kalam. Loh, Ya. Niken. Ibnu Kalam nih, ini Ibnu Kalam, Gol. Ya, sabar Pak Ibnu Kalam ya. Jadi ketika Niken berbicara, tolong diam, biarkan Niken menyelesaikan pemaparannya. Saya pikir tadi yang bisa kita tangkap dari pemaparan Niken, supaya terjadi dialog. Betul. Jadi tadi yang bisa kita tangkap dari pemaparan Niken mengatakan bahwa Yesus itu memiliki 3 jabatan. Seperti Boboiboy kuasa 3, dia bisa menjadi kuasa air, kuasa angin, atau kuasa tanah. Mungkin Tunggu, itu Pak. Gue lanjutin. Oke, lanjut. Jadi gini Pak Ibnu. Jadi Bapak, Anak, memang betul Bapak itu bukan anak, karena Bapak adalah roh dan anak adalah daging. Pemahaman saya itu Bapak, Anak, dan Roh Kudus sama dengan Yesus. Begitu. Jadi bukan Bapak adalah anak dan anak adalah Bapak, itu kan udah beda. Cuman pribadinya, oknumnya ini sebenarnya sama. Karena Tuhan itu satu. Bukan gampangnya gini lah. Jadi Tuhan itu di sorga nanti dia ya satu gitu, bukan ada 3, kesimpulannya yang seperti kita itu. nanti sembah. Yang namanya Tuhan itu satu, begitu. Iya, yang kita sembah ya cuma satu oknum gitu, Pak. Ya. Bisa saya sanggah sekarang. Lanjut Pak Ibnu Kalam. Ya, jadi permasalahan yang seperti itu bermasalah di penyaliban. Saya mau tanya, apakah Bapak itu yang disalib? Karena Anda yang menyatakan anak, Bapa, dan Roh Kudus hanya Yesus. Jadi berarti yang disalib itu adalah Bapa. Yang disalib itu anak, Pak. Karena anak yang berbentuk daging, sedangkan kalau Bapak anak itu yang roh. Disalib, jangan kau mengatakan anak itu adalah Bapa. Yang bilang anak adalah Bapak siapa? Yang bilang anak adalah Bapak siapa? Ya lu Niken, tadi kan lu yang bilang Yesus adalah Bapak. Iya. Gue gak bilang Bapak adalah anak adalah Bapak. Tetapi Bapak dan anak adalah Yesus. Ngerti itunya nggak? Bapak dan anak sama adalah saja, sama saja. Sebentar, tunggu. Ini pada diam dulu. Kalian pada diam dulu. Biarkan saya sapa Ibnu. Kalian diam semua. Kalian diam. Biar saya sapa Ibnu. Jadi ini masalah perwujudannya, Pak. Bapak itu kan roh. Anak ini daging. Jadi roh itu bukan daging gitu loh, Pak, istilahnya. Bagus. Untuk lebih lebih paham itu begini. Tetapi Bapa dan Anak adalah Yesus. Kenapa di Yohanes 17 di situ ada ayatnya, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi namanya Yesus ini ya nama Bapa. Yesua, nama Bapa pun, nama Bapa itu berarti ya yang namanya Yesus gitu loh. Aduh. Yesus itu Kristus. Betul. Yesus itu Kristus. Kenapa kau tambah-tambah Pak. seperti berputar-putar? Saya tidak tambah-tambah. Nih, sebentar. Kristus itu artinya apa coba?
Kristus itu artinya apa coba, Pak? Ya, diurapi, diangkat, diresmikan, dipasangi mahkota. Yesus Kristus. Yesus itu Kristus. Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Kristus? Diurapi, Ya antikristus. diurapi. Ya Betul, diurapi. betul diurapi. Ya, diurapi. Nah, terus kan Yang ada tuh tentu ayatnya ada yang mengurapi. yang mau rapi ya Allah. Ya atau Bapak. Nah, enggak. Maksud saya gini, di 1 Yohanes tuh apa di 2 Yohanes itu tuh ada antikris yang ayat tuh gini, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, di sini tuh yang perlu digarisbawahinya itu Pak, kalimat yang datang sebagai manusia. Tandanya memang Yesus ini tadinya bukan manusia, memang bukan Ya manusia awalnya dia pembohong. orang loh kok bukan gitu Ya, Pak, dia ini tadinya yang bukan tidak manusia. meyakini Yesus itu datang bukan sebagai manusia, dia berbohong begitu. Yang saya tahu, Di yang saya baca. dia antikris, dia pendusta. Ya, siapakah pendusta itu? Ya antikris gitu. Betul, Eh, Pak. Begini, untuk lebih memahami ini saya punya ilmu dan untuk mengetahui ilmu Anda itu kita ke penyaliban saja. Kalau yang lain-lain ini enggak terlalu penting itu saya rasa karena hanya ayat Penting, ini Pak, karena pasti membuktikan. nyambung gitu. Begini, Terus gini, saya tanya saja siapa itu yang dipaku? Jangan pakai Yesus. salib. Siapa itu yang dipaku? Yesus. Ya, Yesus. Di dalam tubuh Yesus itu rohnya siapa di situ roh? Rohnya Allah. Nah, berarti Allah yang disalib bersama Yesus. Kan di dalam tubuhnya Yesus ada roh Allah. Berarti roh Allah yang disalib. Roh Allah yang merasakan penderitaan. Dagingnya, Pak. Karena kan sesudah Yesus wafat Siapa yang nih, merasakan rohnya kemana? penderitaan? Sesudah Yesus wafat, rohnya kemana? Enggak, perjelas dulu roh yang ada di dalam tubuh daging itu. Siapa itu di dalam tubuh daging itu? Roh Waktu Allah. dipaku Roh itu. Allah. Udah jelas. Iya, roh Allah. Ya roh Allah. Ya, berarti roh Ya. Allah yang dipaku, yang merasakan penderitaan. Iya. Ada dalilnya, Pak. Saya bawa ya, sebentar. Ya, Sebentar ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Yang apa Gen? Aku bisa bantu. kata kuncinya saja kalau dikasih. Ayat apa Gen? Aku bisa bantu. Serius. Sebentar. Nih, Sakarya 12 ayat Berarti di 10. perjanjian lama. Ya. Ya, perjanjian lama, Pak. Itu masih, Tapi ini ya saya bawa itu dari masih kitab. nubuatan di situ. No, Lebih baik di itu perjanjian sudah baru. tergenapi, Pak. Yang La menggenapi itu ilah, itu perjanjian sudah baru. tergenapi, Itu Pak. perjanjian lama digenapi. Yang perjanjian baru Loh, menggenapi. tunggu dulu, Pak. Supaya kita tahu perjanjian baru sudah digenapi apa belum, ya kita lihatnya di perjanjian lama. Mana sih nubuatnya nih? Ini katanya sudah Langsung saja digenapi ke nih. perjanjian Nubuatnya baru mana? buktinya. Makanya Gini Langsung ke Pak, perjanjian makanya baru Matius, buktinya. Yohanes, sebentar, makanya Matius dan Yohanes ini selalu menulis seperti nas yang telah ditulis di Yesaya, seperti tertulis di Ya kitab betul, saya ini, percaya seperti itu. supaya kita Yang tahu kamu itu Pak, buktikan ini di kan, mana. yang bahwa roh di dalamnya itu adalah roh Allah, cari di perjanjian baru. Jadi Anda nggak mau pakai perjanjian lama? Kan Anda mau membuktikan bahwa yang dipaku itu adalah roh Allah. Makanya saya bawa dulu dari perjanjian lama. Ya baiklah kalau gitu. Itu kan kitab nubuatan di Ya situ. sudah, dari perjanjian baru dulu. Ya, di perjanjian Iya, baru kan saja. sudah digenapi di perjanjian baru, Pak. Ya, makanya Jadi perjanjian ya baru udah yang saya baru bawa yang perjanjian harus baru aja dibuat. ya. Ya. Yang harus dibuat gimana, Pak? Bagaimana pertanyaannya? Halo? Yang harus dibuat gimana maksudnya? Kan Anda mau Ya, halo. membuktikan bahwa yang dipaku itu Halo. adalah roh Allah. Kemana? Halo? Iya, terus.
tertutup anunya, tertutup Jadi sampai mana? sampai bahwa yang dipaku itu daging. Di dalam daging itu ada roh. Siapakah roh itu? Roh Allah. Roh Allah. Roh Allah. Terus? Ada ya. Terus adakah dalil atau Anda hanya menafsir? Anggaplah menafsir. Karena berdasarkan di ayat yang lain itu dikatakan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Allah. Begitu kan? Iya. Ya, bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Allah. Itu Al-Quran juga mengakui. Nah, tapi yang menjadi masalah itu siapa yang dipaku itu apakah roh Allah? Itu yang Anda yakini. Yang dipaku kan daging, Pak, bukan roh. Ya daging, bukan. Tapi daging itu kan ada isinya di dalam roh. Di dalam, supaya dia hidup. Sekarang gini, ini Pak Ibnu Kalam Kristen kan? Ya boleh sembarang. Mau bilang Kristen, mau bilang Islam bisa. Oh gitu. Jadi Ya, gini ya. Pak Ibnu Kalam tahu nggak kalau di Alkitab tuh ada begini. Aku dan Bapa adalah satu. Ya betul. Aku dan Bapa ada satu. Apanya Ya yang udah satu? itu Pak. Aku dan Bapa ada satu itu kekuasaannya, kuasaannya saja Allah yang diberikan kepada Yesus. Bukan dirinya Bapa itu ada di dalam Yesus. Kekuasaan itu telah diberikan kepadaku. Jadi kekuasaannya, dia kuasanya itu segala kuasa telah diberikan kepadanya. Tetapi zatnya Allah tetap ada karena Allah itu roh. Jadi bukan seluruhnya itu roh itu bahwa ada di dalam rohnya Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan Bapa itu di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi dia di situ Sekarang gini. harus ya. Ya sekarang gini di Yohanes 1 Pak. Bukan dirinya ya. Di Yohanes Ya, 1, di Matius, terus itu seingat saya jadi Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Maria dan menjadi manusia. Jadi seutuhnya roh nggak Yesus itu? Yesus itu seutuhnya roh nggak? Ya, Yesus itu dua anunya penggambarannya, yaitu tubuhnya dengan rohnya. Ya, karena dia itu waktu dilihat itu ada tubuhnya dan ada rohnya di dalam. Roh yang di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah. Ya, itu. Kita sepaham di sini. Iya, di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah. Terus? Ya, ya. Makanya pada waktu disalib, apakah itu rohnya Allah yang disalib? Emang roh bisa disalib, Pak? Dia bisa merasakan penderitaan. Bukankah ada ayat Alkitab dia telah menanggung beban kita terus merasakan penderitaan kita. Mampukah Tuhan Yesus mencabut nyawanya sendiri kemudian mengambil nyawanya sendiri? Oh jelas ya, Pak. Bagus, jadi gini. Bagus. Ya, lebih baik saya lagi yang menjelaskan bagaimana. Ya. Oke, lanjut Pak Ibnu Kalam. Ini kan silent dulu. Ya, di dalam perjanjian lama itu dikatakan terkutuklah orang yang disalib. Ada kan ayatnya begitu, terkutuklah orang yang disalib. Jadi pada waktu roh dipaku itu tangannya Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus mampu mengeluarkan dirinya. Nah, yang masuk ke dalam situ adalah roh terkutuk supaya tergenapi di perjanjian lama. Salah sekali itu bukan gitu Pak. Perjanjian lama itu dikatakan itu, roh. Ya. Perjanjian itu lama bukan masalah roh. Apa? Diulangi sekali lagi. Di mute kamu Ken. Mungkin gini Ken, di imamat dijelaskan yang mati di palang salib itu terkutuk. Nah pertanyaan Pak Kalam, apakah Elohim itu terkutuk ketika mati di kayu salib? Silakan terkutuk Ken. Supaya tidak terkutuk itu Allah, Yesus itu yang roh Allah itu dia keluar karena memang dia mampu mengeluarkan dirinya juga mampu membangkitkan dirinya.
karena kuasa yang diberikan oleh Maksudnya Bapa. gimana sih, Pak? Maksudnya gimana sih? Jadi gini Supaya loh, Pak, saya mau berurut. jelasin kayak gini. Saya mau Ya, jelasin silakan Anda gini ya. yang menjelaskan. Ya, silakan. Yang perlu diketahui di sini oleh semua orang manusia ya, Yesus ini waktu wafat bukan dicabut Mulai yang nyawanya, tapi dipaku, dia mulai yang dipaku, mulai berpikir di situ yang dipaku. yang dipaku kenapa, Pak? Gini Daging. Ken, tadi Pak Ibnu Kalam mungkin Tunggu. Ken nggak dengerin nih, Pak Ibnu Kalam menjelaskan di Sefer Bamidbar itu orang yang mati di kayu salib itu terkutuk seperti di Galatia 13. Nah, apakah Elohim yang menurut Niken mati di kayu salib itu adalah terkutuk sesuai dengan tertulis di kitab suci begitu? Lanjut Ken. Begitu jawabannya, Pak. Begitu pertanyaannya apa gimana? Ya, seperti itu. Sebab saya ini Trinitas yang mencoba Kan memuliakan nama Tuhan supaya jelas dia mulia, Tuhan Pak. supaya Nah, Tuhan itu gini, Pak. tidak dikutuk begitu. Begini, Pak. Yang perlu Pak Ibnu ketahui di sini, Yesus ini sudah bangkit dan naik ke surga. Itulah kemuliaannya dia. Sampai sekarang dia membuat mukjizat, belum itulah selesai kemuliaannya itu yang dia. Tunggu dulu. Ya, saya jelaskan dulu, Pak. Sebentar, saya juga belum selesai. Nah, itulah kemuliaannya dia. Jadi jangan hanya berhenti di wafatnya Yesus dan di salibnya Yesus, tetapi kebangkitnya juga kita harus ingat. Tapi Karena bisa selesai persoalan di situ kalau saya menjelaskan. selesai gimana, Pak? Artinya urutan antara perjanjian lama dan perjanjian baru baku sambung sesuai. Betul, Sekarang kan makanya kan tadi saya bilang. Nah, sekarang yang terkutuk. Saya mau bawa perjanjian lama sama Pak Ibnu nggak boleh, harus bawa perjanjian baru. Kan ada dua yang terkutuk itu di dalam Alkitab. Begini, dagingnya Pak, itu terkutuk, dagingnya Pak, Yesus itu terkutuk atau tidak? Karena disalib. Yesus kan disalib buat apa? Ya untuk menebus. Inilah yang sambungannya lah, ini yang pertanyaan saya. Ya iya itu, Pak. Jadi dosa itu daging itu terkutuk, dagingnya Yesus itu terkutuk atau tidak? Dosa itu terkutukan apa bukan? Lebih baik saya menjelaskan. Ya, silakan. Ya, begini. Daging itu yang disalib, kenapa disalib? Salah satu penyebabnya kenapa disalib adalah karena daging itu terkutuk. Karena sewaktu Nabi Adam, sewaktu Adam itu memakan buah huldi, yang harus dikutuk itu adalah Adam. Tetapi Adam oleh Yang Maha Kuasa, kutukan dialihkan kepada tanah. Jadi tanah itu dikutuk. Nah, dagingnya Yesus ini karena berasal dari Maria, masih daging terkutuk. Ya. Jadi harus dia untuk kan berdosa itu tanah itu berdosa. Nah, karena dikutuk. Untuk supaya tanah ini, karena kita semua juga ini dari tanah, kita berdosa. Nah, maka pada waktu ditusuknya itu daging, tertebuslah dosa-dosa manusia yang berasal dari tanah. Nah, begitu anunya. Itulah sebab salah satu penyebabnya kenapa daging itu disalib. Sekarang kita bicara rohnya. Karena ada roh di dalam daging. Oke, sekarang bahas daging dulu ya, Pak. Nanti baru roh supaya nggak kepanjangan saya jawab. Kan sudah selesai daging tadi. Saya sudah jelaskan. Saya mau jawab yang daging. Oh iya, kan silakan, itu selesai dari Pak Ibnu. Sekarang saya selesaikan dari yang saya. Nanti baru bahas roh supaya nggak kepanjangan. Silakan. Nah, itu Yesus itu waktu lahir sebagai daging, dia sudah kudus, Pak. Jadi nggak ada yang namanya dosa dalam dirinya Yesus. Benar-benar kudus karena dia lahir dari Roh Allah. Nah, kalau saat begitu dia tidak perlu disalib, tidak perlu penebusan dosa. Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya jawab dulu, Pak. Sebentar. Nah, saat Yesus disalib, dia menanggung. Bukan dia yang dosa, tapi dia yang menanggung dosa banyak orang. Makanya dia jadi disebut terkutuk. Karena nanggung dosa orang, bukan dosanya dia. Iya, dengan disalibnya itu termaafkan lah anunya dosa kutukan itu. Kutukan siapa? Manusia, Pak, bukan Yesus, Pak. Manusia, dosanya manusia bukan Yesus, karena Yesus tidak berdosa. Tetapi harus ada realitasnya yang disalib, bukan manusia yang disalib. Kan tapi Yesus Tuhan disalib, Yesus Pak. yang disalib. Tuhan Yesus yang disalib. Jadi nih, saya jelaskan sekali lagi ya.
manusia ini Jadi sesudah Adam jalan berdosa. ceritanya itu harus runut Sebentar Pak, dan ya, teratur. ya. Jadi kan Adam tuh kan nggak taat sama Tuhan tuh, jadi berdosa Ya, kan. ya. Nah, Adam jadi Siapa berdosa. yang dikutuk pada waktu itu? Pada waktu Adam makan itu. Nah, ini menariknya Pak di sini. Saya pernah ngomong juga sama orang Yahudi tuh gini, memang Ya, laki-laki itu tidak ada kutukan. Jadi laki-laki itu susah karena tanahnya yang dikutuk sama Tuhan, bukan laki-laki yang ya, dikutuk. Dan perempuan, ya, dan perempuanlah yang kena kutukan, melahirkan jadi sakit dan segala macam. Dan satu lagi hewan, ular. Itu yang kena kutukan itu 3 itu, Pak. Nah, terus eh, kenapa makanya Yesus lahir hanya dari Maria, Pak, bukan dari, nggak ada benih laki-laki. ya, karena dia kan Karena, harus datang dia. ya, ini saya pernah Karena ngomong ini dia kan sama Yahudi. hubungannya dengan suci di situ, bahwa roh Ya, ya, itu suci, ya roh yang masuk di saya situ pernah suci. saya Roh pernah Allah. bilang ini kepada Yahudi, inilah kenapa Yesus hanya lahir dari seorang wanita. Karena memang dari dari apa Tuhan kan juga bilang wanita ini akan meremukan ular ini akan meremukan, pokoknya wanita dan ular ini saling meremukan tumit atau Tumitmu. gimana lah, saya lupa lah ayatnya, pokoknya tentang tumit-tumit itulah. Makanya Yesus hanya lahir dari seorang perempuan, tidak ada benih Ya, dari tidak mungkin laki-laki. laki-laki melahirkan. Nah, jadi Ya, ya Tuhan Yesus menebus semua dosa ini, semua kutukan ini. ya. Nah, Dengan tetapi disalib. yang perlu diketahui di sini bukan Yesus yang berdosa, karena Yesus dari awal sudah kudus, sudah mulia, dia lahir dari Roh Kudus. Tetapi dia menanggung dosa banyak orang, makanya saat dia disalib, dia tertanggung dosa, bukan dia yang dosa gitu, Pak. Dia tidak berdosa, tetapi harus dosa itu ditebus. Ya, dia datang untuk menebus dosa manusia itu, dosa Adam. Yang ternyata dosa itu ditimpahkan kepada tanah. Manusia lahir sampai kepada Yesus itu adalah, dan sampai sekarang ini berasal dari tanah. Supaya kita terbebas dari kutukan itu, maka disaliblah Tuhan Yesus. Itu dagingnya dulu kita cerita. Karena ini masalah tanah, masalah daging. Tanah, daging berhubungan. Sekarang roh. Tapi Pak Ibnu sepakat kan kalau Yesus ini menanggung dosa banyak orang dan bukan Yesusnya lah yang dosa gitu kan? Ya, Sepakat itu. memang bisa. Artinya, sekalipun suci, tapi itu harus terjadi supaya dosa kutukan itu terhapus, terampuni. Iya, tapi Jadi, Yesus nggak berdosa kan, Pak? Dia kudus kan? ya, dia kudus. Dia kudus. Ya, oke. Sekarang Ya, rohnya ya, ya. silakan, Pak. Sekarang rohnya. Siapakah roh di dalam daging itu? Kalau menurut Anda, waktu dipaku, jangan disalib karena terlalu waktu dipaku itu cek, karena di situ sakit sekali. Oh ya jelas, Pak. Ya, jelas sekali. Ya, jelas. Siapa yang menanggung rasa sakit itu? Jangankan waktu dipaku, waktu dicambuk saja sudah sakit, Pak. Ya, sakit betul. Betul. Siapa yang menanggung rasa sakit itu? Ya Tuhan saya. Ya. Ya. Menurut Anda begitu? Yesaya 53, Pak, itu nubuatnya. Coba dibacakan dulu supaya bisa saya Aduh, hayati bagaimana itu. panjang sekali, Pak. Oh ya. Tapi kesimpulannya di Yesaya itu menurut Anda apa di situ yang bisa Anda tarik kesimpulan? Apakah merujuk kepada pembuktian bahwa yang ada di dalam tubuhnya itu waktu dipaku adalah Ya, Yesaya roh 53 itu? itu ya dia menanggung memikul apa gitu ya. Di Yesaya 53 itu memikul segala Ya, memikul. kelemahan-kelemahan kita. Ya, Terus ya pokoknya dia rela lah sampai taat di kayu salib sampai wafat tuh dia rela gitu, hanya untuk kita gitu, Pak. Yesaya ya. 53 lah itu. Sekarang bagaimana caranya dipenuhi eh, ayat di dalam perjanjian lama itu bahwa terkutuklah orang yang disalib. Bagaimana supaya tergenapi itu? Ya itu kan dia menanggung dosa, Pak.
Ya. Dia menanggung dosa, Pak. Setuju sudah. Begini, Iya, nah sekarang kan tadi sudah sepakat, saya Pak. lagi, bagaimana kalau saya yang jelaskan? Itu sudah clear, Pak. Yang masalah daging sudah clear. Sekarang tinggal masalah Ya, roh. tinggal masalah roh. Nah, Siapakah roh di dalam gini. itu? Ya mungkin rohnya juga ikut merasakan sakit, Pak. Itu mah nggak aneh ya. Menurut saya itu nggak aneh karena memang dia Tuhan yang kalau di dalam mau Alkitab itu dia Tuhan. karena belum juga saya baca seluruh Alkitab, karena kalau saya membaca Alkitab itu pelan supaya saya paham. Apakah ada istilahnya di dalam yang pernah Anda baca itu, di dalam tubuhnya Yesus itu ada jiwa Yesus, jiwa manusia Jiwa itu apa sih? untuk hidup, roh hidup. Jiwa itu pikiran kan? Perasaan gitu kan? Ya, berarti Nah, bukan itu roh. ya. Bukan, kan ada tubuh, jiwa dan roh. Ya. Jadi jiwa ini ya perasaan, pikiran kita. Oh, kita sedih itu jiwa. Oh, kita nangis itu jiwa. Kita lagi happy itu jiwa. Itu, Pak. Jadi waktu Yesus merasakan sakit, tubuhnya sakit, jiwanya itu ikut merasakan gitu, Pak. Berarti jiwanya itu yang ada di dalam waktu dipaku itu, roh Allah keluar atau tidak keluar? Rohnya kan dia masih hidup, dia masih bernafas kan? Iya, tapi menurut ilmu kedokteran tidak mati. Tidak mati bagaimana? Iya, karena pada waktu ditombak itu keluar darah. Kalau yang namanya ditombak pasti darah ngocor. Ya, ada juga ini salah satu pendapat ya. Begini Pak, bahkan gini, justru sebelum Yesus ditombak dia sudah wafat Pak. Karena nanti boleh dicek. Jadi gini, yang tadi saya mau ngomong, semua orang tuh harus tahu Yesus itu tidak dicabut nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya. Jadi ya Bapak ke dalam tanganmu, ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, barulah di situ dia wafat. Jadi dia tidak dicabut. Karena sebenarnya ya yang berkuasa atas dirinya nyawa sendiri bagi saya itu sama dengan dicabut. Ya. Bukan tapi dicabut, menyerahkan dia nyawa menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa ya lebih. Dia menyerahkan nyawanya. Iya, dia menyerahkan nyawanya. Setelah itu baru dia wafat. Dia kuasa untuk memastikan menyerahkan nyawanya. Ya. Dia kuasa juga mengambil. Ya, betul. Nah, betul. Kan itu ada ayatnya, Pak. Dia berkuasa. Yang menjadi masalah di pikiran saya, apakah yang Anda yakini itu sewaktu dipaku itu roh di dalam daging yang dipaku itu adalah roh Allah ataukah roh orang terkutuk? Kalau menurut saya roh orang terkutuk untuk menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Sebentar, kalau menurut saya ya roh itu jadi roh yang bisa disalib. Masa ada orang mati disalib? Kan dia harus hidup. Iya Pak, itu kan. Makanya di dalam daging itu ada roh. Kan harus disalib sama-sama. Kan tidak mungkin orang mati disalib. Sekarang gini ya, coba. Misalkan ada orang sakit, Pak. Itu rohnya ikut sakit juga nggak? Atau jiwanya yang sakit ikut jiwa, atau jiwanya ikut sakit? Ya, jiwa itulah yang merasakan sakit. Tapi ada itu yang menyatakan bahwa jiwa itu adalah roh. Itu yang menjadi permasalahan juga. Ya, kalau Anda mengatakan itu beda, ya beda lah. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa yang namanya jiwa itulah roh juga, roh hidup. Dia katakan roh hidup. Seperti saya ini, roh saya ini ya adalah jiwa. Ya, begitu. Jiwa saya, roh saya sama. Jiwa saya, roh saya sama. Kalau pemahaman selama ini yang saya baca. Iya, karena sebenarnya begini, roh itu bagaimana kalau saya menjelaskan? Anda bantah kalau saya, ya tentang yang disalib. Ya, coba saja. Tentang penyaliban. Karena saya gini, di sini. Sebentar Pak Ibnu Kalam. Ya. Mungkin sesuai tema. Nah, gini Ken, mungkin bisa dijawab ya. Tadi Pak Ibnu Kalam mengatakan yang terkutuk di kayu, yang digantung di kayu salib itu terkutuk sesuai dengan Ulangan 21 ayat 23. Nah, ketika Yesus di kayu salib itu siapa yang terkutuk? Yesus atau Elohim begitu? Ya, Pak Ibnu Kalam ya.
Ya, itulah sebabnya saya berusaha memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan dikutuk, jangan sampai Oh Tuhan enggak Gol, disalib. gue udah jawab itu Gol. Dalam hal ini Allah. Lu jangan memancing ya. Ini gue tadi udah jawab bahwa Yesus ini tidak berdosa dan dia menanggung dosa banyak orang, makanya disebut makanya dia sampai mau disalib Ya, karena dia menanggung dosa banyak orang gitu. ya. Jadi lu jangan mancing. Ken, yang disalib banyak, Ken. Yohanes mati dipenggal gitu, murid-muridnya juga disalib. Terus itu Ya, penjahat-penjahat juga disalib, banyak orang yang disalib. Ah, betul, Gen. Iya, kalau iya, Niken tahu. bilang Yesus tidak berdosa, di dalam Yohanes 10 ayat 8, Yesus memfitnah ibunya sebagai perampok dan pencuri. Yohanes 10 ayat 8. Kenapa lu jadi ikutan ya, Gol? Lu jangan mancing gue sebelum gua ngegas. Golden kan jangan, memang suka memancing, Ken. jangan dikeroyok, kasihan. Jangan dikeroyok lah, jangan dikeroyok. Nah, mungkin Niken bisa berikan jawaban secara spesifik. Nggak usah, apa ini maksud Pak orang Ibnu Kalam? yang digantung kayu salib itu Kalau Gua begitu udah jawab. kita buat Diam, Gol. Gua udah kesimpulannya jawab saja. tadi ya, Pak Ibnu sudah setuju sama gua ya. Jadi sekarang tinggal Pak Ibnu menjelaskan tentang roh. Itu kesepakatannya tadi saya sama Pak Ibnu. Lu nggak usah mancing, Gol. Oke, Pak Ibnu, apakah setuju dengan Niken? Enggak, saya berbeda pendapat dengan Niken. Setuju. Oke, silakan Pak Niken. Jangan klaim ya, Niken. Lanjut, Pak Ibnu. Lu mancing-mancing gua ya. Siapa yang mau bicara ini? Siapa yang dipersilahkan bicara? Lanjut, Pak Ibnu Kalam. Ya. Golden tuh mancing-mancing gua buat ngegas untuk dia, karena dia ranahnya tuh jadi ke agamanya dia sendiri sebenarnya gitu loh. Enggak. Penjelasan dari Alkitab, runutannya itu. Saya enggak pakai Al-Quran, Waktu saya menjelaskan ini enggak pernah ingat Al-Quran, saya enggak ingat Al-Quran. Saya merunut kejadiannya itu ayat-ayat. Termasuk tadi tanah yang dikutuk itu. Ya. Bagaimana saya lanjut? Atau kita simpulkan saja bahwa kita berbeda? Ken, sebenarnya gue bingung, Ken. Kan lu tadi siang ngomong gitu ya, setelah lu ngomong sama Gracia Pelo gitu kan, pemahaman lu tentang oneness jadi berubah gitu. Tapi yang dari tadi lu debatkan ini sama gitu, nggak ada berubahnya. Apa yang berubah gue juga bingung. Enggak ada. Seharusnya jadi sama kayak lu kemarin-kemarin. Ya, takutnya yang silakan Pak Ibnu. di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14 bahwa antikris itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, saya mau jelaskan. Silakan. Ya, lanjut Pak Ibnu. Hanya intermezzo saja. Dengerin ya. Gue mau ngomong sama kalian semua ya, para netizen dan para semua YouTube. Orang-orang yang nonton YouTube ini, Goldian itu saat mendengar saya dan Ibnu debat itu dia terguncang. Makanya dia begini udah biasa gitu. Dia terguncang kenapa maksudnya gitu? Ya, karena lu dia macam-macam. Karena dia macam-macam. Karena dia macam-macam. Gua sama Pak Ibnu udah fokus. Gitu. Maksudnya gimana? Karena lu milih Ibnu Kalam daripada Goldian gitu. Waduh. Jangan ke situ ah. Ya, jangan ke situ lah. Saya berharap supaya Mbak Niken ini memahami Trinity, bahwa Bapak itu bukan anak. Bapak itu secara logika saja, masa Bapak sama dengan anak? Bagaimana caranya? Memang yang di dalam Alkitab. Gitu siapa Pak? Saya nggak bilang kayak gitu Pak dari awal. Aduh, tadi bilang Niken bilang Pak Ibnu. Lanjut. Enggak, saya nggak bilang. Iya. Bilang, lanjut. Anda MC atau Anda ini cheerleader sih, Gol? Lanjut Pak Ibnu Kalam. Hanya menegaskan kan. Baiklah kalau aku tidak mengatakan begitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, Trinity yang benar itu, yang di Tertullianus itu, Bapak itu bukan anak. Anak itu bukan Bapak. Secara logika saja itu sudah benar. Bahwa di dalam ayat-ayat Alkitab ada Tuhan Yesus itu mensetarakan diri dengan Allah, dengan Bapa, tapi ada juga ayat lain yang tidak mensetarakan diri dengan Bapa. Jadi tidak boleh kita lebih berat kepada setara, karena bermasalah itu di penyaliban. Harus itu Bapa, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, Bapakku lebih besar dari aku. Ini Bapakku lebih besar dari aku. Inilah ayat yang sangat bermanfaat supaya Bapa itu tidak disalib. So, kalau Anda sering mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri,
Bapa itu disalib. Jadi hindari selalu menggunakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tidak boleh. Bapa itu tetap Bapa. Jadi gini Bapa Pak, itu, jadi gini Pak, tunggu Pak. ya silakan. Memang banyak ayat itu yang mengatakan Pak Ibnu setara aku percaya nggak adalah kalau Allah, Pak Ibnu percaya nggak kalau Allah bisa berinkarnasi? Ya, bisa, boleh Ya sudah Pak, berteofani, kalau berinkarnasi. kalau Pak Ibnu kalian percaya seperti itu, kenapa harus ribut gitu? Kalau dia ini berubah menjadi manusia, jadi kemanusianya ini yang disalib gitu Pak. Tetap Tapi dia kan, maksudnya pribadinya. firman yang berubah, firman Allah yang berubah menjadi Firman manusia. adalah Allah. Firman adalah Ya, Allah. Jadi Allah itu sendiri bukan Allah yang itu jadi daging. sebutan, bukan diri. Sebutan, bukan diri. Allah itu pangkat, bukan pada waktu Allah bukan pangkat Alkitab. Pak. Allah itu ya sifatnya berkeilahian gitu. Allah itu cuma sebutan Allah, ya kan? Misalnya presiden, kan harus presiden itu ada wujudnya Presiden Jokowi. Tetapi Kalau Jokowi presiden itu adalah Pak, itu presiden itu nama. gini, Allah itu bukan presidennya. Allah itu presiden itu siapa gitu Pak? Manusia kan, presiden itu manusia kan. Nah, Allah Ya, ini ya bagus. Allah gitu, bersifat ilahi. Itulah Allah bersifat ilahi, Pak, punya keilahian. Bagus. Kita lagi mulai dari Allah. Rasul Paulus mengatakan Allah itu roh. Allah itu kasih. Ya, Yohanes Allah itu roh, Allah mengatakan itu kasih, betul. Bukan. Saya ulangi sekali lagi. Rasul Paulus mengatakan Allah itu kasih. Rasul Yohanes mengatakan Allah itu firman. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Yang harus kita jadi rujukan itu apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Tidak boleh tidak itu. Pak, semua harus kita jadi rujukan. Kalau saya bisa menyimpulkan begini, Oh tidak. roh Berarti itu kamu samakan. berfirman, Berarti kamu samakan dan roh itu Rasul Paulus dengan mengasihi, Pak. Yesus. Tidak Loh, boleh kok disamakan Rasul Paulus dengan Yesus. Rasul Paulus mengatakan Allah itu kasih, sedangkan Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Yang mana lebih benar? Dua-duanya benar. Tuhan Saya Yesus. percaya dua-duanya benar. Mana yang lebih benar? Tapi karena benar itu relatif. Jadi gini Pak, Alkitab saya itu bukan seperti hadis yang harus dipercaya atau tidak. Semuanya harus dipercaya. Nggak boleh nyangkut-nyangkut ke Islam, diskusi Kristen. Anda samakan itu Rasul Paulus dengan Yesus. Berani samakan. Jangan bawa Alkitab ke arah hadis, karena menurut ilmu hadis Alkitab itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu sesuai dengan ilmu hadis. Silakan lanjut. Jangan disamakan Jadi gitu, itu Pak. Rasul Paulus dan masa sama Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus? Tidak sama. Jauh. Rasul Yohanes mengatakan tali kasutnya saja tidak layak saya buka. Yohanes itu, padahal Yohanes itu lebih tinggi daripada Paulus nulis melalui Roh Kudus apa enggak, Pak? Jangan dulu ke situ. Kita selesaikan dulu. Jangan dulu ke situ gimana? Rasul Paulus, yang bawa ke situ siapa tadi? Rasul Paulus mengatakan Allah itu kasih. Yohanes mengatakan. Setuju nggak? Setuju. Bagaimana maksudnya setuju? Setuju nggak kalau Allah adalah kasih? Iya, saya setuju. Tetapi harus ada rujukan yang lebih tinggi, yang kita pahami lebih tinggi bahwa betulkah Allah itu kasih? Rujukannya sekali. Harus Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari Tuhan Yesus? Seandainya Tuhan Yesus mengatakan Allah itu kasih, berarti keduanya sama. Tapi ini berbeda. Rasul Yohanes mengatakan Allah itu firman. Di perjanjian lama malah lebih beda lagi. Allah itu api yang membakar. Tapi tidak usah itu karena sudah berlalu, sudah digenapi yang lebih bagus itu di perjanjian baru. Masa kamu samakan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus?
Lebih hebat itu Rasul Yohanes daripada Rasul Paulus. Karena Rasul Yohanes itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Paulus itu tidak. Ya. Bagaimana? Jadi Bapak itu bukan anak. Jadi jangan sekali-kali pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri karena bermasalah di penyaliban. Nah, begitu. Kenapa ini? Gimana? Ini Ken Lanjut. terguncang nih. Ini Ken terguncang nih. Biasa dia nggak bisa diam gini. Ini begitu kena Pak Ibnu Kalam nggak bisa jawab dia. Tadi dia gaya-gaya Oh, gitu tidak sama mungkin itu Gracia. terjadi. Tidak mungkin Pak itu Ibnu terjadi. Kalam ini Saya sudah habis dapat ngecas. ilmu dari Saya Romo habis Daniel loh. ngecas. Keren Pak Ibnu Saya Kalam. bukan, saya habis ngecas. Enggak. Lu bilang lu Bapak, kalau Gracia Pelo aja lu bisa skamat. Masa sama Pak Ibnu Kalam ternyata lu terdiam. memang ada ayat-ayat itu di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi apanya yang setara? Bukan zatnya, bukan dirinya Bapa itu setara dengan dirinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada dagingnya, ada juga rohnya. Gitu. Allah itu atau Bapa itu tak terjangkau oleh pemikiran kita. Begitu. Jangan samakan Yesus dengan Bapa. Kalau kau menyatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah yang Maha Besar itu kau paku. Itu bermasalah di situ. Iya, mantap Pak Ibnu Kalam. Oh ya, ini sekedar mengingatkan penontonnya sudah tembus 1000 dan sebagai janjinya pemilik channel akan mengadakan giveaway. Oke, lanjut. Tunggu. Giveaway jangan lupa loh. Giveaway kencan sama Niken. Tadi Pak, tadi Goldian bilang. Ya, kenapa Ken? Ini tadi Goldian bilang Ibnu Kalam ini muridnya Romo Daniel, betul? Tanya aja Pak Ibnu Betul? Kalam. Betul. Ya, pernah saya bertanya-tanya kepada beliau. Betul Pak Ibnu? Ya, tapi sepertinya saya berbeda sedikit dengan Pak Romo Daniel. Waktu saya tanya di surga itu terkait dengan Wahyu 5 ayat 7. Ayat 6. Wahyu 5 ayat 7 yang ada menyerahkan itu gulungan. Oh ya. Ya. Jadi jelas di situ Bapak itu berteopani. Ya, berteopani di situ. Ya udah, Memang terus sekarang mau Bapak bahas itu apa lagi, Pak? Ya enggak ada lagi. Sudahlah, kita sudahi saja. Yang penting jangan kau bilang itu. Nah, mungkin supaya tidak begini datar saja, biar moderator tanya kepada kedua narasumber. Jangan pernah kau bilang itu Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu boleh dipanggil Bapa, tetapi bukan dia sendiri. Yesus itu Bapak. Bukan Yesus dirinya. Tidak, Ya, Yesus itu Yesus Bapak itu saya, Bapa. karena saya anaknya. Ya bisa. Tetapi jangan pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Gini, Pak. Nah, 3 itu oknum di situ. 3 hipostasis yang berbeda Begini, di dalam Pak. satu hakikat. Kamu itu begini, 3 hipostasis yang sama di dalam satu hakikat. Tuhan Yesus kira. Ya boleh memanggil begitu Tuhan Yesus. Tetapi di alam pikiran kita menyatakan bahwa ada itu Bapa yang namanya Bapa. Bapa itu tak terjangkau oleh pemikiran kita. Tuhan Yesus itu perantara untuk datang menyampaikan siapa Bapa itu. Karena sekarang saya jawab itu, ya. Iya, saya tahu. Sekarang saya jawab, Pak. Ya, jawab bagaimana? Kenapa? Saya jawab, malah ketawa. Ya, malah. Wah, sudah. Kau main-main saja. Saya serius mengajar agama. Wah, baru. Parah nih, Ken. Jangan begitu, Ken, sama orang tua. Yang sopan. Sudah. Saya mau minum kopi.
Oh, bukan minum obat, Pak ya? Lanjut Skip Pak minum Ibnu Kalam. obat. Ini Mungkin Niken ini aku nggak tanya menghormati sama orang tua Niken. nih. Iya. Ini Ken, Yesus itu buat anak manusia bukan? keselamatan. Buat keselamatan, jangan sampai Tuhan Yesus nanti mengatakan, "Enyahlah kau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu." Sebentar dulu, saya jawab dulu. Aduh. Ya, silakan. Udah bisa saya jawab? Ya, silakan. Tentang Tertullianus. Tadi Pak Ibnu Kalam bilang saya lebih percaya orang yang paling dekat yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, yaitu Tertullianus. Nah, saya pun begitu, Pak. Tetapi Yohanes dengan Tertullianus itu lebih dekat dengan Yesusnya, lebih dekat siapa? Makanya tadi saya bawa Yohanes banyak ke Yesus ayat dari lebih dekat. Yohanes yang Yohanes tulis sendiri. Bagus. Di mana Bagus. jangan jawab dulu ya, Pak. Sebentar, Pak. Jangan jawab dulu, Pak. Ya. Jangan jawab dulu, Pak, sebentar. Jadi Pak Ibnu Kalam kan percaya dengan yang dekat dengan Yesus pada zamannya. Nah, Yohanes itu lebih dekat dengan Yesus Ya. daripada Tertullianus. Jadi saya makanya tadi Betul. banyak bawa ayat dari Yohanes karena Yohanes yang sendiri yang menulis itu. Dan tentang Yesus adalah Bapa, ya Sayangnya Anda semuanya dari salah kitab tafsir. Yohanes itu, gitu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu Sayangnya dulu, Anda salah sabar. tafsir. Ya. Sabar, Ya. Pak. Sabar. Jangan itu dulu, sabar. Terus yang kedua ya. Ya, silakan. Yang kedua, Yesus, Pak Ibnu Kalam menyuruh saya, ini kan jangan bilang Yesus Bapak, itu sangat nggak bisa. Saya pun menghargai Pak Ibnu Kalam, kalau memang Yesus bukan Bapak Pak Ibnu ya terserah, tapi Yesus itu Bapak saya karena saya anaknya. Terus tadi Pak Ibnu Kalam juga bilang Yesus itu datang untuk memberitahukan siapa itu Bapak. Jawabannya di mana? Di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Filipus berkata, Yesus tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yesus justru menegur Filipus, setelah sekian lama kamu bersama dengan aku, Filipus, kamu masih nanya Bapak itu siapa? Bapak itu ya aku sendiri. Kamu melihat aku ya kamu melihat Bapak. Itu jawabannya Pak Ibnu. Terus yang Boleh terakhir dipanggil ya. Bapak. Tadi Yesus boleh dipanggil saya. Bapak. Sebentar, Pak. Ya, sebentar. Bukan dipanggil Bapak doang, dia pun Bapak itu sendiri. Karena ayat Bermasalah di Iwali 1 ayat 8 penyaliban. dia yang maha kuasa. Kan Masa gini, Bapak Pak. Gini disalib? ya, saya jelasin. Bapak Pak, sebentar, disalib. saya jelasin dulu, jangan jawab dulu. Tuh kan, jadi maksa dia. Tunggu dulu, Pak. Jadi gini, saya kan udah jelasin ya, Bapak itu bukan anak. Anak itu bukan Bapak. Ini pernyataan saya di awal. Jadi yang tadi bilang, nih kan bilang, tolong tonton lagi video ini. Saya di awal bilang apa? Saya tidak bilang Bapak itu anak dan anak itu Bapak, tetapi saya bilang Bapak, Putra, dan Roh Kudus adalah Yesus. Jadi maksudnya gimana? Yesus ini punya peran. Maksud saya tuh gitu. Dia sebagai roh yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, itulah disebut anak manusia. Tetapi saat dia jadi manusia, rohnya itu kemana? Kalau misalkan Allah jadi manusia, apakah surga kosong? Ya enggak, karena dia maha hadir. Roh itu maha hadir, itu yang perlu diingat. Jadi yang disalib itu ya anak manusia, karena kan Yesus bilang anak manusia akan disalibkan, wafat, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu perkataan Yesus. Masalah roh, saat Yesus wafat, roh Allahnya kemana? Coba kemana? Tahu nggak Pak Ibnu roh Allah itu kemana? Terus yang terakhir, tadi saya mau konfirmasi ya. Tadi itu saya pending. Saya ketawa bukan saat Pak Ibnu ngomong lagi apa. Saya ketawanya itu telat masuk. Jadi itu mohon maaf kalau ada salah paham. Saya ketawa sampai Ibnu Kalam dia dibilang nggak sopan. Cuma heran Ya, saja. sekarang Heran. Lu ketawa gara-gara Golden ngechat apa sini? enggak. Nah, jadi Bohong nih Ken, ngetawain Pak Ibnu Kalam itu tadi. Mana saya gini ya. Saya ketawa bukan karena Pak Ibnu Kalam lagi ngomong, tapi karena statement dia mau saya bantah, gitu loh. Bukan karena saya ngejek Pak Ibnu, enggak. Saya mau bilang bahwa itu dalil bisa dibantah dan sangat mudah. Gitu ya, Gol. Terus sekarang saya tanya sama Pak Ibnu Kalam, saat Yesus sudah wafat, rohnya kemana? Coba jawab, Pak.
Belum saya tanya Pak Daniel kemana rohnya. Kalau ya Mbak Nika yang ajar saya itu, karena saya belum tahu kemana rohnya. Pernah saya baca itu katanya pergi mengajari orang-orang yang di alam maut, apa itu, di alam Iya, gaib. itu ada di Itu Petrus. selama 3 hari, itu yang selama 3 hari. Yang selama 3 hari, Pak. Oh belum saya pelajari itu. Itu bukan Kalau 3 hari, menurut 2 hari, revisi, nggak sampai 3 hari. 3 hari, Jul. Ya, silakan. Menurut Mbak Nika bagaimana? Itu Kemana? Yesus Ya nggak udah mati. saja, kan Yesus waktu ngomong kalau kamu Yang pernah saya dengar itu udah pergi saja kan Yesus mengapa? waktu lagi disalib ngomong ke sebelah kanannya, pada hari ini juga kamu kan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Jawabannya. Oh belum, itu nanti itu. Oh Belum nanti Pak, dibangkitkan. saat ini Ya, juga saat kamu salah. Nanti hari kebangkitan saat itu ini bahwa orang baru juga masuk kamu akan surga. bersama-sama dengan aku. Ada itu namanya Ya alam oke, sekarang berarti penantian. Ya. Itu eskatologi. alam mau bahas itu Pak? Enggak saya kuasai itu masalah itu. Enggak saya kuasai. Saya kan teolog, bukan Ya sudah. eskatologi. Ya. Ya, kita akhiri saja deh. Nah, demikianlah saudaraku, kita sudah dengarkan bagaimana dialog Pak Ibnu Kalam dengan saudara Niken ya, yang mencari siapa Tuhan yang sebenarnya dan ingin membuktikan Tuhan yang sebenarnya. Namun sepanjang dialog ternyata tidak berujung ya, tidak mendapat satu kesimpulan yang pasti tentang apa yang mereka cari. Kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya karena mereka tidak menyadari ya bahwa yang mereka kaji tersebut adalah masalah gaib, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan dibuktikan dengan indera kita yang serba terbatas, dengan pikiran yang serba terbatas, apalagi ingin mewujudkan wujud Tuhan ya. Sedangkan yang ada di alam semesta ini saja masih banyak hal-hal misteri yang tidak bisa terungkap dan tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Suatu contoh di dalam umat Muslim, semuanya melakukan solat ya. Nah, apakah ada orang yang bisa melihat wujud solat itu? Atau mungkin di negara kita, negara demokrasi, apakah ada manusia yang mampu menjelaskan, mendefinisikan demokrasi itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau mereka berpikir seperti ini, tentulah mereka tidak akan mencari-cari Tuhan itu di mana ya dan seperti apa, karena Tuhan Allah itu hanya bisa kita rasakan sebagai umat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu sendiri. Dan jangan disangka kalau tidak kelihatan dan tidak kedengaran berarti tidak ada, maka itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan pengalaman kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.